Bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah membahas tema ini, hukum mengucapkan selamat Natal. Sebetulnya ini tema sering sekali, mulai belasan tahun yang lalu kita bahas di radio ya, maupun di pengajian dan sebagainya. Tapi sekarang semakin ramai sepertinya, sehingga kita kaji ulang ya. Kita merujuk kepada literatur-literatur aslinya bagaimana pendapat para ulama itu. Pembahasan kita nanti insya Allah kita mulai dengan muqaddimah ya, makna tahniah atau ucapan selamat itu apa sebetulnya. Kemudian Natal versi Nasrani, hukum ikut Natalan, pandangan 4 mazhab, dan di bagian akhir insya Allah kita bahas ya syubhat-syubhat pembolehan Natal itu. Nah, di bagian awal saya ingin menyampaikan dua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama-sama ada di Sahih Bukhari. Yang pertama ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan, la tatsba'unna sanana man kana qablakum. Kalian itu betul-betul akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Perilakunya itu. Shibron, sejengkal demi sejengkal ya, wadhira'an bidhira', sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Hingga ketika mereka itu masuk ke lubang biawak pun kalian mengikutinya. Sahabat bertanya, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul mengatakan, faman, siapa lagi? Nah, hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha. Kiamat enggak akan terjadi sampai umatku itu mengambil ya langkah-langkah atau jalan umat sebelum mereka. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, kafarisa war Rum. Wahai Rasulullah, apakah seperti Persia dan Romawi yang diambil oleh umat ini? Maka Rasul katakan, wa manin nas illa ulaik. Siapa di antara manusia kalau bukan mereka yang dicontoh itu? Nah, ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwasanya kenapa disebut Persia dan Romawi di dalam hadisnya Abu Hurairah, sementara dari Abu Sa'id Al-Khudri itu kok disebut Yahudi dan Nasrani. Itu ada indikasinya ya. Maka kata beliau, fahaitsu qala Faris war Rum kana hunaka qarinatun tata'allaqu bil hukmi bainan nas wa siyasati ra'iyah. Ketika disebut Persia dan Romawi itu menjadi indikasi bahwasanya itu terkait dengan pemerintahan dan politik. Jadi kalau mengikuti urusan perpolitikan sistem itu memang ngikutinya bukan Yahudi Nasrani, karena memang Yahudi Nasrani nggak punya sistem itu, tapi Persia dan Romawi. Kemudian ketika dikatakan Yahudi dan Nasrani itu apa yang dicontoh? Kata Imam Ibnu Hajar, karena hunaka qarinatun tata'allaqu bi umurid diyanat usuliha wa furu'iha. Itu indikasi umat ini akan mengikuti perkara yang terkait dengan urusan agama, baik pokok maupun cabang-cabangnya. Ini kata Rasulullah, sekaligus ini bukan berarti, oh kalau begitu kita kan sepertinya disuruh oleh Rasul. Kan ada hadisnya itu ngikuti mereka, sehingga kita ikut-ikutan itu sudah cocok dengan hadis. Ya bukan begitu maksudnya. Hadis itu kan berupa celaan untuk mengikuti mereka. Adapun itu akan terjadi itu Rasulullah sudah mengerti, tapi bukan berarti kita disuruh untuk seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu yang pertama ya, yang perlu kita hati-hati dalam urusan agama ini. Apalagi menyangkut i'tiqad, menyangkut amal, hukum-hukum syariat yang bersumber dari i'tiqad. Perlu hati-hati.
Yang kedua, ucapan selamat atau dalam bahasa Arab tahniah itu apa? Para ahli bahasa sepakat tahniah itu adalah kebalikan dari takziah. Di dalam kitab Tuhfatul Habib, syarah dari Al-Khatib. Kata beliau at-tahniah diddut ta'ziyah. Tahniah, ucapan selamat itu adalah kebalikan dari takziah atau bela sungkawa. Bahya ad-du'a'u bi'audis surur. Itu maknanya adalah doa ya, dengan kembalinya atau diperolehnya kebahagiaan oleh seseorang. Itu ucapan makna selamat itu berdoa karena kebahagiaan seseorang. Kemudian takziah itu adalah hamlul musabi ala sabri biwa'dil ajri wa du'a'i lahu. Takziah itu adalah mengajak orang yang kena musibah untuk bersabar dengan diberikan janji adanya pahala dan didoakan. Itu takziah. Sehingga jangan terbalik-balik, nanti mau kemana takziah, kemana pengantin. Nah, pengantin itu tahniah. Tahniah itu ya doa untuk kebahagiaan orang itu. Kalau dari sini saja, dari sisi makna ini sebetulnya sudah kelihatan lah. Ada orang melakukan kekufuran, kita berdoa ikut senang dengan kekufurannya. Coba, jadi nggak usah kita bahas panjang-panjang dari makna ini, orang awam pun sebetulnya bisa berkesimpulan begitu. Doa untuk apa coba? Untuk kemaksiatannya itu. Ya kalau sekedar misalnya orang non muslim dapat nikmat kita ikut senang ya nggak apa-apa. Tapi ini orang non muslim melakukan sesuatu yang i'tiqadnya itu bertentangan dengan i'tiqad kita, kok kita ikut mengucapkan selamat. Selamat ini maknanya begini, ikut berbahagia. Kalau Umar itu bukan ikut berbahagia, tapi beliau menangis. Nanti kita bahas di bagian belakang. Terus bagaimana Natal itu versi orang-orang Nasrani sendiri? Sebetulnya mereka itu juga ada perbedaan pendapat. Jadi orang Nasrani aja beda pendapat, kok kita ini seolah-olah lebih Nasrani dari Nasrani, ya. Yakni terkait apa? Tradisi ini apakah memang tradisi gereja atau bukan? Kemudian tanggal lahirnya Yesus sendiri itu kan juga berbeda pendapat. Apakah di bulan Desember ataukah di bulan Mei, ada Mei atau Agustus. Nah, ini bisa dicek di Katolik Encyclopedia. Ini ada linknya, set aja ketemu itu sejarahnya. Dan ya mereka nggak satu kata untuk urusan ini. Tapi kita nggak membahas inilah. Ini urusan mereka, kita nggak ikut cawe-cawe di sini. Nah, yang ingin saya sampaikan ini artinya mereka sendiri itu nggak sepakat kok. Kita ini seolah-olah lebih serius untuk mengikuti mereka. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Terus bagaimana hukum ikut Natalan? Nah, ini yang penting untuk kita bahas.